Itu satu-satu anak sekolah. Ini kayu, ujungnya paku. Turun satu jebret, turun satu jebret. Halo teman-teman Basis Channel, balik lagi nih sama gua Misbah yang jadi host. Kali ini Basis Channel nih kedatangan nih legend-legend DKI nih. Legend-legend DKI nih. Nah, boleh diperkenalkan nih Bang, satu-satu nih dari Abang dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Indra, nama panggilannya Kepoporis, angkatan 97. Nama saya Yogi, panggil ojek dari Basis Poris, ikut Pengedres tahun 2002. Ya. Lanjut Bang. Saya alumni DKI Pagi 715 tahun 99 2000. Ambil basis Kalideres, tapi asal sih dari Cikupa, Tangerang sana. Paling jauh, Paling jauh. Dari ujung ya Bang ya. Nah nih Bang, abang semua kan ini kan masuk DKI ini Bang, pasti ada alasannya tuh Bang ya. Nah alasan abang-abang ini masuk DKI itu apa tuh Bang? Boleh Bang ceritain? Kalau saya yang pertama itu dulu emang di Poris tuh terkenalnya DKI, ada juga sih STM yang lain gitu. Pertama saya daftarnya itu bukan DKI malah, yang negeri-negeri dulu. Istilahnya kan dulu kan yang wah dapat apalah istilahnya bagus lah, sekolahan bagus lah. Cuman itu di sekolah negeri itu udah gak ada yang kepilih saya. Nggak pilih, masuk swasta. Kita daftar lah, satu DKI, Kampung Jawa cuman yang swasta. Satu lagi sama Budut. Nah di tempat saya juga di Poris ada atasan yang sekolah DKI juga. Kebetulan saya diajak sama dia juga, udah DKI aja. Ikutlah masuk DKI, masuk dah. Boleh nih Bang, Abang alasan masuk DKI-nya nih, Bang Kojek nih. Ya. Karena dulu sekolah di Saceng. Nah, teman-teman pada masuk daftarnya DKI Pagi, kayak Junet, Oplet, itu teman SMP dia. Nah, dia pada daftar DKI Pagi dan dia diterima. Saya nggak diterima nih di pagi, Oh, jadi ke siang. Iya. Oh, iya. Akhirnya Abang masuk di DKI Ya, siang. DKI siang. Nah, lanjut tuh Bang, Abang. Kalau saya masuk DKI, sebenarnya sih bisa dibilang nggak ngefans sama DKI. Saya justru notabene basic didikannya dulu Jawa. Nah, zaman saya SMP tuh di daerah Sumberbor saya sempat dikomporin sama anak Jawa 6, kalau nggak salah itu dulu Topik Black. Dia punya nama lah di 264, Topik Black Jawa 6 siang. Saya dikomporin ngebantai DKI siang. Ahong, Iboy semua tahu. Oh jadi lu yang dulu ngebantai gua di Sumberbor. Tuh. Jadi waktu pemilihan sih saya milih nggak mikirin STM-nya sih, saya mikirin jurusan. Saya mau milih otomotif buat jadi keluar biar bisa jadi montir. Saya milih Budut otomotif, Jawa otomotif. DKI ada masukan. Saya pilih DKI, saya bilang, waduh kagak ada otomotifnya nih. Saya contreng listrik. Yang gol ternyata DKI listrik. Itu story-nya. Sekolah lainnya mah nggak keterima tuh Bang. Yang otomotif nggak, mungkin di otomotif name-nya kali ya tinggi. Ngomong-ngomong nih Bang, Abang kan ini beda-beda angkatan nih Bang ya. Benar. Nah, justru nih pasti nih penatarannya nih beda nih. Nah, kalau dari Bang Kebo dulu nih Bang, pas zaman Abang tuh penatarannya seperti apa tuh Bang? Kalau saya kelas 1 penataran nggak neko-neko ya. Itu khusus saya, angkatan saya, itu mesti di depan pintu mobil. Mesti nendeng tuh Bang ya. Mesti mendeng. Kelas 3 sih ada di dalam, kelas 2 ada di dalam. Nah, seumpama ribut, anak salah satu dulu yang turun. Gebrak. Udah jebol terus. Pokoknya kalau emang nggak sampai jebol, baru udah angkatan yang atasnya turun. Senior lah. Baru maju. Nggak neko-neko sih penataran gitu doang. Penatarannya gitu ya Bang. Iya. Nah, kalau untuk Bang Kojek nih Bang penatarannya Kalau seperti apa? penataran dulu saya kelas 1 itu harus bawa barang. Harus bawa BR. Ya, itu harus Wajib gitu. Kalau nggak bawa habis Itu nggak udah boleh lihat. ditekan itu. Ya. BR harus. Sampai nggak punya dulu itu golok mockup saya bawa. Aduh, gol lagi. Kelas baru 3 hari Bokap tukang golok dulu.
Di Roxy dulu baru 3 hari penataran itu udah kena sama Budut maghrib sama Yongki tuh Budut 913. Berarti Iya, penatarannya sih penataran air aja bang. tiga tuh, ya pasti harus bawa. Nah lanjut nih bang, kalau abang penataran seperti apa nih bang? Kalau saya penataran, ya alhamdulillah sih angkatan saya seniornya dulu ngedidik saya nggak terlalu keras gitu. Cuman yang namanya wajib BR Harus. itu harus wajib karena ya selain wajib disarankan senior kita mau bayar itu menambah kepercayaan diri gitu. Ketimbang kita harus cari batu di jalanan gitu ya kan. Itu sisi baiknya itu lebih menambah kepercayaan diri kalau kita megang PR lah. Iya buat jaga-jaga juga ya bang ya. Buat jaga-jaga juga. Nah nih bang, denger-denger nih bang Kebo nih yang natar Bang Gala sama Bang Ahong juga nih bang. Gala, oh iya. Beliau yang natar. Iya. Kalau Gala, Ahong itu kelas 1, saya kelas 3. Oh iya. Jadi ceritanya ya istilahnya sama bawaan mesti tegas lah. Lu nggak berani, lu pulang. Ngapain sekolah di sini kan begitu. Dulu saya juga begitu. Mesti ada gitu istilahnya, nyali lah istilahnya begitu. Kalau lu mau hidup, sekolahan gitu. Hidup buat nyari ijazah rintangan. Iya, Betul. Rintangannya. Apalagi kadres dan mogot. Udah keras. Buat selembar kertas doang itu. Iya buat selembar kertas doang taruhnya 3 nyawa tahun. ya bang ya. Buat lembar kertas doang. Nah kalau cerita-cerita abang-abang ini nih pas kelas 1 nih bang dari Bang Kebo nih bang, cerita yang paling berkesan yang paling abang inget tuh bang kelas 1 apa tuh bang? Kalau kelas 1 paling berkesan mobil kali ya. Jadi di istilahnya dari BDN ke Pesing kan. Itu pas penataran itu nggak ada yang ngawal kelas 3. Gak ada kelas 3 nya tuh bang. Dari sekolahan pulang itu nggak ada yang ngawal. Paling ada tuh yang saya kenal itu almarhum Bang Bule dari Budiado. Budiado. Dari Roxy. Itu dari sekolahan oke ngawal sampai Grogol. Nah kadresnya itu ditinggal udah dia. Dari Grogol ke kadres. Nah itu rintangannya tahu sendiri kan dan mogot. Dan mogot tuh. Itu anak kelas 1 semua itu pas di Pesing BDN gitu kan asrama. Orang kampung tuh. Orang kampung situ tuh. Turun anak sekolah. Wah, habis udah kaca-kaca semua tuh kan. Itu satu-satu anak sekolah. Ini kayu. Ujungnya paku. Turun satu jebret, satu jebret. Udah begitu lah. Tuh paling terkesan saya. Kelas 1 itu. Belum tahu jalur ya kan Belum bang? tahu jalur udah ngaplek kemana-mana aja udah tuh. Soalnya ditinggal sama angkatan atasnya, seniornya. Tapi ada yang kena tuh bang? Itu semua rata-rata. Semua rata-rata kena. Rata kena. Entah pala, entah kaki, entah tangan, entah badan. Itu kena orang ditarik satu-satu, jebret turun. Jebret itu kelas 1. Penataran paling terkesan. Nah kalau bang Kojeknya bang, kenapa Kalau- kelas 1 nih bang yang paling Kalau berkesan? kelas 1 yang terkesan itu di setiap awal. Itu pas deket rel kereta lewat sedikit. Petis, mobil dibantai, nggak tersisa tuh kacanya. Momen itu. Itu lagi dikawal sama alumni sama Gala. Itu Gala kena pantatnya sih dia. Oh, Ya itu lagi dikawal sama Gala, alumni. Ya. Itu supirnya nggak ada tuh, mobil ditinggal. Mobil Itu ditinggal. kaca semua bersih, nggak ada tersisa kacanya. Waduh. Dipain orang kampung. itu dioyak-oyak tuh bang. Akhirnya ada yang bawa, ada yang bisa ditir tuh anak DKI sahabat. Oh, ada yang Si bisa Oglek. ditir. Ya, namanya Oglek bang. Ya, ditir. Disetir. Sampai Roxy tuh, itu kaca semua nggak. Waduh, baju ya belum dibakar itu. Mobil mau dibakar. Itu yang paling berkesan Iya. kelas 1 tuh bang ya. Iya kelas 1 itu. Tapi ada yang kena tuh bang banyak bang. Banyak. Oh, yang Itu kena. sampai ada yang kepalanya itu kena konblok. Namanya si Kiting, Kiting. Dia kena. Itu sampai apa namanya? Koma juga itu dia. Nah lanjut nih bang, abang nih kalau abang Kalau kelas 1 saya yang paling sih berkesan. kelas 1 ya yang berkesannya belum ada, justru pahitnya yang banyak. Jadi larangan dari orang tua, saya justru pahitnya yang banyak. Jadi karena kan posisi orang tua saya tuh kebetulan juru parkir di daerah Gang Subur, anak DKI semuanya pada tahu dah almarhum bapak saya. Markasnya di situ. Umumnya anak DKI pagi ya pasti kenal sama almarhum bapak saya. Justru dia karena anak STM itu ributnya di tempat kerjaan gua Denny. Jadi orang tua melarang saya sebenarnya masuk STM. Jadi karena posisi ribut di depan dia, lu tuh DKI temen lu baru di lampu merah sono, lu dari rel kereta udah dibantai. Tempat kerjaan gua dibantai. Iya. Kalau lu lolos baru titik aman lu di rel kereta apa di lampu merah Roxy sana. Ya
dengan kemauan kita yang kuat, kuku, alhamdulillah sampai lulus dan dapat juga itu Ijazah. selembar ijazah. Berarti udah diwanti-wanti bang sebelumnya sama orang tua ya bang ya? Karena lokasi ribut DKI Bulu Jawa itu bokap tiap hari menyaksikan. Alumni khususnya DKI pagi pasti tahu lah almarhum bapak saya. Dia ngawal, jadi semacam apa ya almarhum bapak saya, semacam kayak cepu gitu. Kalau anak DKI pulang nih dia nongol, ngasih info, di depan udah banyak, jadi kita turun semua. Depan banyak no, sampai kita ribut. Kalau tembus itu almarhum bapak ngikutin sampai Sumber Waras. Ngelihat kita lolos aman, udah dia balik lagi kerja. Satu. Awal berarti bang ya? Awal ngasih info aja. Nah ngomong-ngomong nih bang kan kalau di STM kan banyak rintangannya tuh bang ya. Nah kalau abang-abang ini pernah nggak tuh bang mengalamin kejadian apes tuh bang? Apa ketinggalan basis? Apa gimana tuh bang? Boleh nih bang dari bang Kebun. Kalau soal apes sih banyak ya. Namanya STM ada aja. Ada aja pasti bang ya. Salah satunya nih bang. Salah satunya di Grand Garden itu anak muda. Kita ributin yang di bawah, itu di atas ada yang nimbukin di atas jembatan itu. Iya sih. Seberangan. Gulak. Sampai bocor, sampai dijahit ini. Oh Tuh. Grand Garden yang Yang lain satu masih ada ini ya, jembatan. penyeberangan ya. Yang ke satu lagi ini kesan yang paling, kalau buat saya sih minta maaf ini. Kawan sendiri saya tancap gitu. Itu kejadian di Ayam. Itu pulang abis maghrib bisa jam 7-an lah, itu gelap sekali tuh. Di depan udah dicegat. Kamar Jawa, kereta turun. Di belakang juga ada Jawa. Ribut depan jebol. Belakang masih ngejar. Saya nggak tahu ada kawan, ada lawan nggak tahu. Suatu gelap tuh. Gelap ya, Bang? Gelap. Belakang ada yang terakin. Bo, awas belakang. Saya berbalik. Gue balik sendiri. Nancep sini teman sendiri. Kagak sengaja. Nggak sengaja, namanya gelap gitu kan. Bo, awas bo, belakang. Saya balik begini, nancep setengah. Ini. Akhirnya dirawat. Sampai sempet kagak sekolah tuh maaf tuh saya tuh. Sama angkatan atas senior juga domelin saya. Bo, lu hati-hati gitu. Namanya kan sudah gelap kayak begitu kan. Karena situasi juga ya bang. Waduh itu ya paling terkesannya yang bukan itu. Ya sedih juga sih emang. Nah, namanya Kawan sendiri gitu. Senjata makan Loh, Tuhan istilahnya. Nah kalau dari Bang Kotik nih bang, cerita abang apes tuh bang di DKI ada gitu bang? Itu apes dulu di Pesing. Gimana, Itu Bang? ribut sama PLO mau budut di Pesing tuh di Kulit Moglan. Itu di situ di drop sama polisi. Di sini ada orang kampung, pasar. Itu di drop sama polisi. Ketangkep semua tuh 13 orang. Waduh banyak juga Iya, 13 orang. orang. Itu pakai sempak doang di kantor polisi. Oh. Di Pesing tuh BDN, Bang. Nah, di Di situ. situ udah pakai sempak doang diketawain anak SMA BDN. Tapi akhirnya dilepas tuh bang. Iya, dilepas karena nggak ada barang buktinya. Kalau ada barang bukti, Selama nggak ada saja Iya, mah. nggak ada saja Allah mah, langsung lolos. sekali sehari 2 hari. ya paling pulang malam. Paling dilepasin Iya. malam. Nah kalau abang nih bang, cerita Kalau apesnya bang? saya sih pengalaman pahitnya tuh justru saya di kelas 3. Kelas 3 pas bentrok di setka rel kereta. Pagi itu berangkat. Jadi di kelas 3 ya kita yang namanya anak DKI kalau udah Sumber Waras naik jembatan Jeling udah Mules. bak mules perut. Udah itu di situ emang titik tempur menegangkannya di situ. tarik napas dalam-dalam. Gua mules ya. Iya, ada situ mah. Nah di situ begitu di Jeling kita ngelihat di rel kereta sejak kawan tuh rame, kita pada turun, kita ngatur yang justru yang junior. Jadi udah biasa aja, jangan dibawa tegang, jangan dibawa apa. Kita lari nembusin tuh rel kereta. Di situ kita udah tembus, karena ada beberapa yang belum tembus tuh saya balik lagi begitu lolos semua dia dari rel ngepres kanan kiri, saya kena batu jatuh, tapi dengan kondisi saya tangan ada BR. Jadi pikiran saya, wah gua nggak mau mati nih di sini nih. Itu kita kalau kena batu kayak badan itu kayak spontan kaku gitu. Begitu Kayak ayam, ya. betak aja. Itu kena pala bang? Kena pala dari samping. Batu rel kereta kan. Betak itu langsung badan spontan kaku gitu jatuh, tapi BR tetap kepegang kencang. Saya kalau di DKI emang disebutnya sama junior saya juragan celurit. Jadi tiap hari hilang besok bawa yang lain. Ada yang keambil guru, kalau ada razia besok bawa lagi yang lain. Itu di situ saya
berpikiran masa aja mati di mari nih, kita usaha berontak, ya udah ngamuk di situ babi buta. Memang nggak ada kena, cuma bilang ayo dia mundur lagi, udah saya lari balik sampai di lokasi depan kerjaan almarhum bapak saya. Itu saya di tukang rokok asongan gitu ya, lang gitu. Saya mampir minta aqua air mineral, saya guyurin itu pala, aduh basah darah itu udah paling pahit di kelas 3 saya itu. Gitu. Nah nih bang, ngomong-ngomong nih bang, kalau cerita abang di kelas 2 nih bang, kan tadi kan abang sebelumnya kelas 1 nih, kelas 1 kan abang junior nih ya kan. Nah kelas 2 nih abang udah punya junior, tapi ada juga nih senior nih. Nah cerita yang paling berkesan nih abang di kelas 2 tuh apa tuh bang kira-kira nih dari bang? Kalau buat saya sih imbang ya, ada ngawalnya, ada rendahnya sama atasan gitu. Kalau buat saya yang kelas 2 itu rata ya kalau saya ya, maksudnya ada atasannya juga kan, istilahnya ada yang ngawal juga kan, kita nggak khusus ngawal kelas 2 nya. Yang kelas 2 nya itu dulu kan saya kelas 1 dari GS Gang Subur, Abang kelas 1 udah GS. 1 ke GS, cuman sempat juga pulang ke Poris gitu kan. Jadi pas kelas 2 itu full Kalderes. Nah, kelas 2 itu yang paling unik itu ya apa ya, pulang sendiri dulu. Pulang sendiri tuh bang? Pulang sendiri itu dari sekolah gitu Iya. kan. Wah, Gimana tuh, Bang? saya mau mampir dulu nih ke GS rumah orang tua kan ya. Ah, Mampir, ternyata di Harmoni dijegat nih. mana tuh bang? Bung Jawa. Saya sendiri di dalam. Komplit sih, emang seragam saya. Itu dipretelin habis itu. Dipretelin, lu anak mana lu? Saya kira kan anak Budut. Dulu kan saya kan tinggal di GS. GS kan banyak kenalan saya tuh. Oh iya. Oh, anak DKI, ternyata anak Jawa. Habis digerubuk kan saya sempat keluar juga sih udah tuh. Itu kelas 2-nya begitu aja udah. Tapi abang tuh di situ posisinya habis tuh bang di pretel. Habis dipretelin, masihnya werpak, tas, topi, ada apa lagi di situ? Jam kan. Udah dipretelin, terus saya sempat kabur. Ada luka-luka tuh bang? Enggak, luka-luka mah enggak. Nah kalau dari bang Kojek nih bang, cerita yang paling berkesan di kelas 2 nih bang. Kalau kelas 2, Iya. kalau saya mah ikut-ikut aja sih, kalau apa namanya, ikut-ikut basis aja, maksudnya nggak terlalu vokal. Iya. Ya, Tapi- yang penting Ya yang paling abang ingat tuh bang di kelas 2 tuh ceritanya apa tuh bang? Ada gak tuh bang? Maksudnya Banyak. kayak kejadian Iya. apa di mana gitu? Boleh diceritain bang? kalau kejadian dulu di kelas 2 itu pernah diundang di sama DKI Kota, itu di Beos. Oh, abang ngalong Iya, tuh. iya ngalong. Gimana tuh Stasiun bang? Kota, iya ada belakang. Boleh Ya, itu ceritanya. banyak korban juga itu Jawa itu. Oh, Iya. ributnya bentroknya Di sama persis di stasiun Beos sama Jawa Kota. anak Jawa Kota ya bang? Heeh. Sempat kena gak bang? Saya nggak kena, tapi korban Jawa banyak. Itu abang ngalong tuh baliknya jam berapa tuh bang nyampe rumah tuh? Itu biasanya diundang berangkatnya siang. Jadi anak IPS lewat Angke. Oh, Iya, belok. ke kota, ke Iya. stasiun apa? Itu bagus angke ya. Iya, Iya. lewat ke terminal kota, nongkrongnya di situ anak DKI kotanya. Baru kan kalau Jawa nongkrongnya di Beos stasiun. Nah bang, kalau abang nih bang kelas 2 ini bang? Masa kelas 2 ya, masa pertengahan ya, kita sih ada kayak semacam ada tanggung jawab karena ngerasa punya anak didik di bawah kita junior. Iya. Di situ kan yang senior kita juga memang masih ada lah, yang istilahnya masih jiwa ribut, masih suka. Cuman biasanya di kelas 3 mereka ada agak sedikit ngerem tuh, karena mereka dengan fokus ujian dulu. Benar, iya. Biasanya ada ngerem. Memang masih ada lah beberapa yang masih suka ngikut, karena untuk ngedampingin kita juga yang kelas 2, kelas 1-nya jagain. Paling begitu aja. Tapi tetap kita porsinya porsi yang kelas 3 tetap kita hargai, yang junior harus kita didik. Nah, abang-abang ini di DKI bang pernah ini gak bang? Cerita ngalong ke basis lain gitu bang? Kan kalau tadi bang Kojek udah tuh bang ke Iya, kota ya bang kota, ya? iya. Nah kalau bang Kebo nih bang? Kalau saya sih enggak. Saya enggak pernah ngalong. Paling undang-undang ya istilahnya dekat-dekat kayak Pademangan, ributnya sama Cakun. Paling dekat situ. Kalau ngalong-ngalong apa kereta jauh-jauh gitu enggak pernah saya. Paling ributnya dekat-dekat sekolahan aja, yang undang-undang anak-anak dekat situ Pademangan, dekat-dekat situ kan ada Iya Cakun. ada sih. Paling di situ doang. Nah kalau bang ini Kalau bang, saya ada nggak? ngalong ke basis lain enggak, justru pernah itu mah secara spontan aja.
Kalau story jelasnya sih kita nggak tahu jelasnya habis kejadian apa gitu. Ngalongnya jadi satu basis itu kompornya saya mau ajak main ke wilayah daerah rumah saya, daerah Cikupa sana. Tuh, storynya jauh. Itu provinsi udah. Keluar kota itu. Ya. itu kurang lebih hampir mau 200 170 berapa itu anak DKI pagi. Satu basis doang itu kali beres. Jadi ngalongnya satu basis itu saya mau ajak main ke daerah rumah saya Cikupa. Di situ memang masih ada senior. Jadi ada yang senior Bang Jendol dia yang ngomporin, "Bi, lu tahu daerah area rumah lu gak?" "Tahu, udah kita ngalong ke rumah lu Cikupa." Nah, di situ ada senior juga yang menolak, Bang Ade Chandra. Dia menolak, "Bi, lu tahu jalur sono kan?" Kita dibantak. "Tahu, Bang." Akhirnya itu endingnya kita baru sampai daerah Tangerang Jatiwung, Jatake sana gagal. Kita jadi balik arah lagi menuju dan Mogot lagi, tapi kondisi lewat belakang. Jadi kita lewat belakang itu dari daerah Jatiwung ke nongol-nongol ada di daerah 4 Cikokol. 4 Cikokol nggak ngebantai kita segitu banyaknya anak pelajar dari Jakarta, justru kita yang bikin rese di situ. Anak-anak Cikokol yang pakai topi sama anak-anak dicomot-comotin. Nah, tragedi yang berkesannya di situ begitu kita naik bis pas melewati STM Veteran Tangerang, satu veteran ya. Mereka nggak percaya kalau kita gerombolan pelajar dari daerah Jakarta, mereka menganggapnya kita anak Pacikoko. Kita dibantai itu di situ. Kita turunin habis sampai gerbang-gerbangnya itu 4 veteran. Dan endingnya akhirnya kita tuh ada 170-an lebih. Endingnya nginep semua di Polres Tangerang. Dipulanginnya estafet berurutan 5 kita dilepasin malam-malam itu. Tapi tetap endingnya kita dilepasin 5 kumpul lagi dari daerah Taman Tangerang jam malam lagi, jam 10 jam 11 malam. Akhirnya kita jam malam-malam itu pulang main lagi ke arah dan Mogot. Itu yang berkesannya tuh. Nah, Abang itu berarti 100 lebih tuh Bang kena semua tuh sama polisi. Kena semua karena kita masuk ke STM Veteran. Jadi begitu masuk dalam. Begitu kita turun, kita gebrak tuh gerbang STM Veteran. Nah, ada basis STM 1 veterannya ngenalin kita, bener pelajar kan ada dulu kalau nggak salah veteran memang ada yang suka nongkrong juga kita di terminal di Pasar Ibu. Mereka mengenali kita, "Oh iya anak DKI ini mah dilindungi lah sama dia masuk." Tapi di situ sama dia dilindungi masuk guru-gurunya. Jadi kita STM 1 veteran sama DK itu dikumpulin di lapangan, dijadiin satu sama gurunya berdiri. Yang murid siswa sini, sebelah sini, udah sisanya itu STM pelajar Jakarta, udah masuk semua, langsung diangkut semua. Nah, Abang ini kan di DKI nih Bang, abang-abang ini kan dari Tangerang ya Bang ya jatuhnya Bang ya. Berarti nih kalau dari basis barat nih abang-abang ini yang ngawalin ya Bang ya? Iya. Maksudnya yang naik bis pertama gitu Bang ya? Itu dari Bang Kebo nih Bang, awalnya tuh biasanya berangkat jam berapa tuh Bang? Kalau saya dari rumah sih jam 11 lah. Jam 11 dari rumah. Itu BM tuh ke depan dan Mogot. Nebeng mobil losbak lah istilahnya kan. Sama ke Ampera itu depan nungguin yang di jalur Tangerang tuh yang bahasa yang di Karawaci, yang di Kota Bumi ya. Kota Bumi lah, di Samia. Curug lah. Dulu Curug ada tuh satu tuh. Curug ada dulu satu kata Iboy ya. Asal lewat aja. Kok jalan. Baru kita berangkat tuh Kaldres. Kumpulnya di Kaldres dah tuh. Kumpulnya kan Kumpul Kaldres semua ada tuh terminal. Nah, kalau Bang Ojek nih Bang, itu berangkat biasanya dari rumah jam berapa? Dari rumah jam setengah 11. 11. Nongkrong di Kebun Besar. Karena tahunan saya dulu tinggal bertiga dari sini di Tangerang nih, udah nggak ada lagi. Tangerang bertiga Ya, Bang, bertiga Bang? doang. Baru ngumpul di Kaidres sama anak semanan. Nah, kalau dari Bang Kalau saya sih kan pagi tuh Bang. mengawali basis mah enggak, justru
justru saya takut ketinggalan basis karena jauh kan dari Cikupa. Jadi saya bukannya mengawali. Jadi saya dari Cikupa karena saya DKI pagi itu dulu jalan Subuh kali berangkat. setengah 6 subuh. Timur. Saya dari Cikupa subuh naik Bulan Jaya jam 4. Sebenarnya sih mau ikut basis lain bisa kayak basis Tangerang, Perum itu Cimone kan ya? ada, Cimone ada. Cuman kan perlu berapa kali nyambung angkot. Kalau dari Bulan Jaya kan langsung Kalideres. Saya naik jalan jam 4 subuh sampai Kalideres itu jam 5-an. Udah nunggu anak-anak satu persatu nongol. Oh, ada temennya itu bro? Sendiri. Sendiri? Sendiri. Makanya disebut Pangeran Cikupa cuma sendiri. Agak ada bocah. Nah, abang kan dari Tangerang bang, biasanya kan ributnya kan yang ke arah Jakarta tuh bang ya. Iya. Nah kan tadi dari abang udah nih bang tentang ribut sama STM Tangerang. Nah kalau dari di zamannya bang Kebo nih bang, itu pernah nggak tuh bang ribut sama STM Tangerang tuh bang? STM Tangerang Iya. belum pernah sih. Belum Kalau pernah. zaman saya belum pernah. Berarti ributnya sama anak Jakarta bang. Jakarta. Tapi kalau aja dulu, sama. kalau dulu sebenarnya Tangerang mah belum ada apa-apanya. Belum ada. Belum ada apa-apanya Belum Tangerang. ada namanya bang ya. Ya, makanya kan kita di depan sekolahnya dulu pagi sampai gebrang gitu. Dulu belum strong Tangerang. Berarti dulu mah emang yang ngawalin tuh STM Jakarta bang. Ya. Dulu Tangerang Jakarta masuk Tangerang aja udah wah. Kalau bang Kojek nggak ada juga tuh bang. Kalau dulu berangkat sebelum sampai ke Inggris di Ampera. Anak mana tuh bang? Sama anak Jawa. Hmm, Jawa Ampera. Ampera. Iya, kalian anak-anak 4 tuh, 4 Cikoko. Empat Cikoko. Nongkrong bareng dia. Itu ribut dulu di situ. Ribut di situ, Bang. Iya. Jadi anak 4 Cikokol dikomporin sama anak Jawa. Lanjut nih bang. Kalau cerita abang-abang ini cerita kelas 3 nih bang, momen-momen abang pas mau lulusan nih. Boleh nih dari bang Kebo dulu bang, cerita kelas 3. Ada satu sih momen paling sedih kalau buat saya ya. Itu kelas 3 mau lulus itu saya ketangkep. Ada 2 minggu pas lagi mau ulang-ulangan ujian gitu loh. Itu awalnya angkatan atas senior saya tuh ngerayain ulang tahun di tempat saya Poris. Olahraga lah istilahnya begitu. Olahraga bentrok ternyata sama orang tenis. Masuk bola ada tuh ke tempat dia, nggak dikasih, dibelek kan. Dibelek sama orang tenis. Akhirnya itu rumah mau dibakar. Waduh, rusak semuanya mau dibakar. Orang-orangnya juga yang Cina-Cina itu juga udah bisa kumpul. Minggir dah tuh. Minggir, malamnya ditangkap-tangkap Itu cerita yang paling yang kelas 3 itu. Itu kalau nggak sampai keluar dari itu, saya nggak bakalan lulus. Tapi ditebus tuh bang. Akhirnya keluar. Itu selama saya itu surat izin masuk. Izin orang tua suruh nyuruh izin sekolah gini. Akhirnya nyusul bisa. Cuman dinamainya dulu saya ada 7 orang itu dalam kasus begitu tuh. Ya entahlah ada yang nggak masuk, pokoknya yang nggak ikut ujian gitu. Itu telur busuk namanya. Anak-anak lulus sekolah, kita mau masuk musim sekolahan. Oh. Cuman lulus juga begitu. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih lulus. Nah kalau dari bang Kojek nih bang cerita kelas 3 nya nih bang. Kalau kelas 3 ya. Naik motor saya mau Wito. Gimana tuh bang Iya. kejadiannya tuh bang? Naik motor mau Wito. Motornya dikempesin dulu Wito. Waduh. Kasihan Wito. Gimana? Sedikit Iya, melawan. iya, bener. Niatnya ngerem ribut tapi sama teman sendiri Iya. dikerjain. Iya. Biar dia tetap ngikut. Jadi ikut masih jadi kempesin terus tuh motor. Ada daripada nggak rame kali. Jadi mau nggak mau jadi ikut basis bang. Iya, bener. Aduh, kasihan juga Wito. Motor dikempesin dulu tiap hari. Tapi kalau pengalaman bentroknya tuh bang di kelas 3 ada tuh bang. Kelas 3 ya udah, kalau lagi bentrok di belakang ngerem aja udah. Jaga jarak. Mau lulus. Oh, iya. Ya, mau lulus. Biasa dah. Nahan-nahan ya bang ya. Iya. Nah kalau bang Ubi nih bang cerita kelas 3 nih bang. Kalau kelas 3 sih kita ya biasa strategi emang tawuran sedikit ngerem dulu. Keren dulu sama ya. Kita perayaan puas-puasin terakhirnya begitu ujian terakhir. Kalau dulu kan istilahnya nggak ada lulus-lulusan itu dilaporin langsung, kita pilok-pilok di sekolah langsung enggak. Jadi lulus-lulusan itu dikirim via pos. Oh. Jadi kita perayaannya begitu ujian terakhir langsung pilok-pilokan. Terus ributnya di Kompas, tapi nggak lama. Jadi di Kompas Jawa kalau kita keluar
kita harus nembusin duluan nih, daripada Jawanya ke Setka duluan, mendingan kita duluan nih. Udah di Kompas tembus, Setka kosong. Udah gitu aja. Gitu aja bang. Nah menurut abang-abang ini bang, kan banyak ya bang ya musuh-musuh anak DKI, rival nih bang ya. Menurut abang ini rival terberat DKI ini siapa nih bang? Kalau buat saya, tahunan saya sih Budut ya. Kalau Jawa istilahnya oke, rame, nyali ada. Cuman sekalinya seringnya itu ngeledek-ngeledekin doang, udah brak, udah kalah, ngeledekin lagi begitu. Kalau Budut udah kalah, tetap kalah udah pulang. Cuman lagi anak-anaknya ributnya sama Budut. Wah paling seru enak. Kalau zaman bang Kojek? Jawa now. Iya. Dia yang paling di sekali dia udah ngap sama dia. Terberat bang ya. Soalnya lebih banyak dia. Lebih banyak kalau Iya, masanya ya. dari Kairis 30 orang doang. Berarti kalah masa ya bang? Iya, kalau masa. Nah kalau bang Ubi nih bang, rival terberatnya nih bang? Saya DKI Pagi, rival terkuatnya kalau khusus ya untuk 204 sendiri. 204 sendiri terkadang kita bisa dibilang sampai kangen lah ribut sama Jawa 204 itu. Sampai kita pernah nyamperin ke sarang dia nongkrong, basis 204 itu sarangnya biasanya itu di Al-Huda. Itu sampai kita paranin. Saking kangennya tuh kita mau ribut sama Jawa 204. Itu kita ninggalin kenang-kenangan bertahan sampai 2-3 tahun itu pilok-pilokan di tembok SMK Al-Huda ya. Satu DKI itu 3 tahun nggak pernah hilang itu kenangan kita. Jadi sama Jawa 204 sendiri kurang begitu, justru rival terkuat DKI Pagi itu Kampung Jawa 70 Blok M. Kita akui itu perlawanan sama Jawa Blok M itu Strong. top lah, mantap kalau di era saya. Nah kalau anak siang sendiri, kalau Jawa 6 sih terus terang masih kuat dia. Masih kuat. Kita baru belajar ngajar Budut sama Pelo siang. Kalau di siang tuh di jalur pulang ya, di jalur pulang. Jadi kalau sama Pelo itu kita nge-backup DKI siang. DKI siang jadi pada sama kita ngerongrong, lu anak siang ribut sama Pelo, DKI pagi enggak nih. Jadi mau nggak mau kita solidaritas satu bendera ya. Benar. Pagi siang kita ributin semua. Oh iya bang, tadi bang Kojek nih bang, dengar nih bang, di zaman abang ribut di Setka sampai 2 jam tuh bang. Iya, ada juga ya. Iya ada kisahnya bang ya, boleh diceritain bang, gimana tuh bang asal mulanya tuh bang? Ya udah gitu, berangkat pasti di Setiawan, pasti di Udah ada yang mantap. Iya, Jawa. Itu bisa lama sampai 2 jam tuh karena apa tuh bang? Ya udah sama-sama kuat. Sama-sama kalau gitu kuat. ya. Dia kan gabung sama Budut sama Jawa kalau di Setiawan. Oh gitu. Dia punya kampung. Ya, kampung. Tarik ulu. Sama tukang parkir. Sebenarnya sih kalau mutlak murni pelajar mah Iya. kering. Iya. Ya bubarnya itu sama ada Tarji, yang pasti bubar tuh Tarji dia. Tarji itu apa tuh bang? Tarji itu Kodim. kayak TNI. Dia kodim. Koramil. Di area Roxy itu Pasti dia- bubar kalau ada dia. Udah Iya. pasti bubar tuh. Itu kalau bagi kita yang masih status pelajar ya itu dia biang Ya, kerok. Kalau polisi ya ribut, kita polisi udah cetar-cetar agak didengerin. Ya, dengerin. Tapi kalau ada dia. Oh itu baru. Aduh. Bubar. Berantakan. Pak Tardi ya tetap semangat terus Pak. Iya. Acak-acak kalau ada pelajar masih tawuran Pak. Kalau Bapak masih aktif belum pensiun. Berhubung waktu udah mau malam nih bang ya, jadi pencahayaannya juga kurang nih bang ya. Sekarang nih pesan-pesannya aja nih bang buat adik-adik kelas yang masih pada sekolah nih bang. Boleh nih dari bang Kebo dulu nih bang pesan-pesannya. Buat saya, buat anak-anak yang masih sekolah, hentikanlah tawuran. Mendingan belajar nuntut ilmu. Ingat orang tua aja. Kalau buat saya begitu aja dah. Pokoknya sekolah terus. Gitu. Prestasi ya bang. Prestasi. Boleh bang. Iya. Kalau buat saya, Pak, buat adik kelas apa ya yang masih sekolah, ya hindarinlah tawuran, gak ada gunanya, udah gak musim sekarang Pak. Udah nggak zaman Ya, ya, udah Pak. gak zaman. Ngeri sekarang gua. Ya. Nangis-nangis bisa. Gitu ya bang. Udah. Buat bang Ubi. Saya sih sama kayak Bang Kebo ya. Sekarang kita udah bukan zamannya. Iya, benar. Tawuran-tawuran udah bukan zamannya. Jadi sekarang kita pelajar itu kita tunjukin kehebatan kita dengan prestasi, bukan Betul. dengan tawuran Betul. bukan zaman. Apalagi sekarang emang kemudahannya sih sekolah gratis ya. Betul bang. Nah, jadi kita tunjukin ke orang tua kita kalau kita Bisa. prestasi Iya. bisa. Oke, itu aja. Oke.
Buat teman-teman semua, sekian cerita dari legend-legend kita nih, anak Poris nih, anak Cirupa ya kan Bang. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jadi kalau ada pertanyaan bisa isi di kolom komentar atau DM Basis Channel. Bang, buat penutupan aja nih Bang, salam satu nusa, satu bangsa, satu DKI Bang ya. Bareng-bareng ya Bang. Oke, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu DKI.